Sobat Panci semuanya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dengan kemudian. Amin. Sobat Panci, pada kesempatan kali ini Panci akan berbagi tutorial dengan teman-teman semua, yaitu teknik dasar menggunakan ketapel. Mohon maaf, ini suaranya memang agak berisik karena Panci lagi ada di taman. Kebetulan taman juga lagi dibabat ini. Oke teman-teman, tapi sebelum kita mulai, Paci mau disclaimer dulu bahwa video ini kita buat bukan bermaksud untuk menggurui para shooter, para master, para suku ataupun para maker ketapel dimanapun Anda berada. Melainkan video ini kita buat untuk wadah kita saling berbagi pengetahuan di bidang ketapel ya, di bidang ketapel. Apapun itu. Oke teman-teman, mari kita mulai. Sekarang kita berbicara bagaimana memilih ketapel yang tepat. Memilih ketapel yang tepat perlu teman-teman ketahui dulu bahwa ketapel secara umum terdapat 3 jenis, yaitu ketapel yang berjenis OTT, ya over the top, yang seperti ini teman-teman ya. Yang seperti ini disebut OTT, over the top, karena laju gotri atau amunisinya dia di atas frame, di atas ketapel seperti ini. Ini lajunya di atas ini. Kemudian ada juga jenis ketapel yang disebut sebagai TTF. TTF itu laju pelurunya bukan di atas frame, bukan di atas frame seperti ini, tapi di antara frame, di tengah-tengah frame seperti ini. Yang berikutnya lagi yaitu ketapel PFS. Ketapel PFS itu dia hampir tidak ada gap. Gapnya sangat kecil sekali, bahkan ada yang tidak menggunakan gap gitu ya. Gapnya antara 3 sampai 5, antara 3 sampai 5, ada juga yang 7. Jadi gapnya itu seperti ini, jaraknya seperti ini, gapnya itu 7. Nah, sobat tentukan dulu mau menggunakan ketapel jenis apa. Dari Paci, kalau untuk pemula seperti Paci menyarankan untuk menggunakan jenis ketapel OTT yang seperti ini ya teman-teman. Yang melajunya, peluru itu melaju di atas ini, di atas. Setelah sobat semua menentukan jenis ketapel yang akan digunakan, selanjutnya teman-teman bisa menyiapkan proyektil yang akan digunakan sebagai amunisi dalam menembak menggunakan ketapel. Ini pasti sudah menyediakan dua ukuran ya, bukan dua jenis. Dua ukuran amunisi, yang ini 7 mm bola besi 7 mm dengan yang 8 mm. Sobat bisa memilih lagi ukuran yang sesuai selera. Bisa juga menggunakan biji-bijian yang kecil ya. Bisa juga menggunakan besi seperti ini. Sobat Pati, sekarang kita pelajari bagaimana memegang ketapel dengan benar. Memegang ketapel dengan benar itu yang paling umum atau yang paling aman digunakan itu dengan gaya 90 derajat seperti ini ya teman-teman ya, gaya 90 derajat. Gaya seperti ini dikenal dengan gaya gangster style. Kalau teman-teman bisa juga agak dimiringkan sedikit 45 derajat, atau juga bisa juga seperti ini. Tapi yang paling aman dan yang paling efektif dalam bermain ketapel adalah gaya 90 derajat seperti ini. Nah, teman-teman bisa pelajari gaya seperti ini ya. Seperti ini, lalu tarik ini kantong peluru atau potnya ini, tarik. Usahakan letakkan di tulang pipi. Ini sebagai anchor pointnya. Teman-teman bisa menggunakan tulang pipi. Atau juga bisa menggunakan dagu, atau juga bisa menggunakan belakang telinga seperti ini ya. Nah, tapi kalau untuk kita yang pemula seperti Paci ini dalam tahap belajar, kita menggunakan tulang pipi saja, konsisten di sini. Oke. Supaya tembakan kita konsisten dan akurat, teman-teman perlu perhatikan nih, ditarik seperti ini, nah, ditempelkan ke tulang pipi, ya, seperti ini ya. Terlihat bahwa karet atas dan bawah ini dia cukup rata gitu, dia rata ya, nggak kelihatan jadi dua seperti ini, rata. Nah, titik-titiknya nanti atau aimingnya dia berada di atas ujung karet seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk pemula pasti tidak menyarankan karet yang tebal. Untuk pemula pasti menyarankan ketebalan karet 0,45 mm sampai 0,55 ya. Jangan terlalu tebal, nanti gampang capek. Panjang karetnya nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri, mulai dari 14 sampai 23 cm boleh. Ini kebetulan pasti punya ketapelnya seperti ini. Ini lebar depan karet ini 2 cm dan belakangnya ini 1,2.
Jadi 20 mili ini 1,2 cm. Oke. Dibuat seperti ini teman-teman ya, supaya dia tegangannya itu tidak merata sebenarnya dibuat seperti ini. Jadi kalau seandainya nanti dia putus, karet ini kecenderungan dia putus itu di sini ya sobat ya. Jadi larinya ke depan begitu. Jadi jangan takut kalau ditempel di pipi seperti ini, jangan takut. Jangan takut karetnya putus ya. Enggak putus. Kalaupun dia putus, nanti putusnya di bagian belakang sini. Ini pacik punya yang sudah putus nih. Nah, pacik A. Putusnya dia di sini. Saat dia ditarik, ketika dia putus, karet itu larinya ke depan. Karena memang dia lebih lebar, otomatis yang menahan bebannya kan dia ini lebih kuat. Begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir resikonya nyeplet ke muka begitu ya. Enggak. Memang sudah dibuatnya seperti itu. Oke sobat, bagaimana membidik dengan baik menggunakan ketapel? Pertama, kita ambil dulu pelurunya, baterainya, lalu masukkan ke kantong peluru, pastikan genggam dengan benar, gunakan gaya seperti Pak Cik sampaikan tadi. Nah, ketapel ini upayakan rata ya, ini rata, tidak begini dan tidak begini, supaya akurat begitu. Dan peluru tidak menghantam ke ketapel, kan sayang kalau ketapelnya bagus-bagus kena hit gitu. Oke teman-teman, tempelkan di sini, lalu tarik. Nah, tentukan titik bidiknya, lalu lepaskan. Oke, seperti itu ya. Kemudian bagaimana untuk target yang di atas atau target yang di bawah? Nah, ini teman-teman ya, pastikan posisinya rileks, santai. Kalau teman-teman memegang ketapel dengan tangan kiri, maka membidiknya nanti akan menggunakan mata kanan. Begitu juga sebaliknya, kalau memegang ketapelnya dengan tangan kanan, maka membidiknya menggunakan mata kiri. Memang Tuhan ciptakannya seperti itu, balance-nya ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau target berada di atas, maka yang kita mainkan adalah pinggang. Ini pinggang kita mainkan. Karena upayakan ini konsisten ya, ini konsisten rata seperti ini. Jadi kalau mau nembak ke atas, kita usahakan oke, ini kan sudah konsisten. Nah, kemudian kalau agak ke bawah, target berada di bawah, maka tembaknya begini. Nah, pinggang yang main ya teman-teman ya, itu biar konsisten. Oke, nanti Pak Cik tunjukkan caranya. Oke, Sobat Pak Cik, kita di depan itu sudah punya target itu balon ya. Sudah kita letakkan balon di sana, mau kita coba bidik. Seperti yang Pak Cik katakan tadi, titik bidiknya di sini, usahakan konsisten di sini ya, lalu tempel, tarik di atas target di atas ini ya, di atas ujung ini ya. Nah, bagaimana? Mantap. Itu kalau untuk tembakan datar ya sobat ya. Nanti kita coba di atas sama di bawah sobat Paci. Sekarang kita sudah ganti targetnya menggunakan korek api itu warna hijau di bawah, teman-teman bisa lihat ya, sobat Paci bisa lihat. Ini tembakan yang ke bawah ya, yang ke arah bawah ya, tapi nggak terlalu bawah banget, ini masih agak-agak datar juga. Ya paling nanti diturunkan sedikit tangannya atau pinggangnya ya. Nanti Paci kasihlah ke teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana Sobat Paci sudah bisa paham kan? Sekarang kita bahas bagaimana anggapan orang-orang yang mengatakan bahwa bermain ketapel itu nggak perlu teknik membidik, yang penting feeling. Itu juga pendapat yang sebenarnya tidak bisa dikatakan mutlak dia betul sepenuhnya, tapi juga tidak bisa dikatakan salah. Karena memang bermain ketapel itu memang perlu feeling ya teman-teman. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu nggak salah, itu benar. Main ketapel itu cukup feeling aja, ya betul. Memang orang itu ada yang terlahir dengan feeling yang sudah bagus dan ada yang feelingnya kurang. Macam ini kan kurang ya. Jadi untuk bisa membidik menggunakan ketapel, untuk bisa bermain ketapel dengan efektif, maka diperlukan teknik. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini semata-mata asumsi pribadi Paci ya. Antara teknik membidik dengan feeling itu seperti kesatuan pada dua bilah mata uang.
pada dua sisi mata uang ya. Nggak ada harganya kalau dipisahkan begitu. Jadi kalau orang memang sudah feelingnya bagus, dia tinggal kuasai tekniknya biar lebih efektif. Nah, sedangkan orang yang tidak mempunyai feeling yang bagus, dia pelajari dulu tekniknya. Semakin mahir dia menguasai tekniknya, nanti feelingnya akan tumbuh sendiri. Kalau sudah demikian, bermain ketapel atau menembak target dengan ketapel itu menjadi lebih efektif, teman-teman. Jadi kalau ada anggapan yang seperti itu yang mengatakan, main ketapel yang penting feeling aja, nggak perlu teknik membidik, itu nggak salah. Itu benar. Gift dari Tuhan, istimewa untuk dia. Begitu ya teman-teman. Saya juga salut dengan orang-orang yang bermain ketapel hanya menggunakan feeling saja, itu bagus. Karena saya nggak punya seperti itu, pasti nggak punya. Nggak mampu ya, bukan diri, memang nggak mampu. Jadi kita pelajari teknik ini. Sekali lagi pasti ingatkan ya teman-teman, bahwa teknik itu kita pelajari bukan memastikan bahwa bidikan kita atau tembakan kita itu berhasil, bukan. Tapi teknik itu kita pelajari dan kita gunakan untuk meminimalisir resiko. Mulai dari resiko kegagalan saat kita nembak atau tidak berhasil, gitu ya, sampai ke resiko keamanan. Karena bermain ketapel ya bagaimanapun juga ini kan besi ya, ini kan proyektil dilesatkan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jadi kalau salah tidak menggunakan teknik bisa menghantam tangan dan mencederai gitu. Sobat paci bisa cedera, nanti kan mengganggu aktivitas sehari-hari di rumah ya kalau sampai cedera. Jadi kita bermain dengan aman ini ya menggunakan teknik. Nah teman-teman, sebagai bagian penutup dari paci, perlu paci sampaikan juga bahwa bermain ketapel itu memang diperlukan latihan dan kesabaran ekstra ya. Karena memang bermain ketapel itu tujuan kita melatih otot tangan, melatih konsentrasi dan fokus kita begitu ya. Jadi perlu kesabaran. Kemudian kalau berlatih, usahakan nanti gunakan target yang agak besar dulu dengan jarak yang dekat. Nah, seiring dengan bertambahnya keterampilan atau kecakapan sobat semua bermain ketapel, nanti bisa ditingkatkan lagi mulai dari ukuran yang lebih kecil atau jarak yang lebih jauh begitu ya. Nah, sekarang sobat semua sudah menguasai kan teknik dasar bermain ketapel dari Paci. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Paci mohon dukungannya untuk bisa memberikan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Serta yang belum subscribe bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa saling berbagi ilmu-ilmu lainnya atau hobi-hobi lainnya yang saya rasa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sobat semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.